Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Nah, ini saya mau racik bakso ya teman-teman, karena di rumah itu nggak ada orang. Saya mau masak juga percuma, nggak ada yang makan, jadi mending aku racik bakso karena stoknya ada. Bakso kerja, anak pertama KKN, dan yang bungsu itu sedang sekolah. Nah, sambil masak-masak atau meracik bakso, saya ingin sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatur keuangan kita agar tidak boros sehingga kita bisa menabung untuk masa depan. Cara mengatur keuangan tidak hanya menahan diri terkait pembelian barang yang tidak diperlukan atau mendesak, tetapi kita juga perlu merencanakan tujuan finansial jangka panjang melalui anggaran. Nah, setiap tahap dalam kehidupan selalu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu mengatur keuangan yang tepat sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran bulanan kita. Nah, tanpa berlama-lama untuk menghemat durasi, saya ingin menjelaskan atau membahas sedikit tips mengatur keuangan. Yang pertama yaitu 1. Hindari kebiasaan buruk. Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan yaitu menghamburkan uang, teman-teman. Hal ini sering dilakukan terutama pada saat penerimaan gaji. Kita sebagai manusia cenderung mudah tergiur untuk berbelanja setelah mendapatkan gaji. Akhirnya, uang tersebut habis digunakan dan membuat kita kesulitan keuangan di akhir bulan. Jika terus membiasakan seperti ini, kita juga dapat kehilangan kesempatan untuk menabung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak membiasakan hidup boros, yaitu hindari kebiasaan buruk. Nah, yang kedua yaitu mencatat pendapatan dan pengeluaran bulanan. Banyak sekali kayaknya orang tidak peduli akan catatan penerimaan dan pengeluaran. Mereka menganggap hal ini merepotkan dan tidak penting. Padahal dengan catatan ini, kita dapat melihat untuk apa uang kita digunakan dan melacak keuangan bulanan kita. Tips mengatur keuangan yang ketiga yaitu disiplin. Nah, manajemen keuangan juga memerlukan adanya disiplin dalam diri. Melalui disiplin, kita tidak mungkin menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Kita akan berhati-hati dalam membuat keputusan untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi kita. Misalnya, kita bisa menghindari penggunaan kartu kredit untuk berbelanja hal yang tidak penting. Dengan begitu, kita juga dapat menghindari jeratan hutang. Nah, tips yang selanjutnya yaitu tips yang keempat, yaitu dengan membuat daftar prioritas kebutuhan, mulai dari yang sangat dibutuhkan hingga yang kurang dibutuhkan. Kita juga bisa mengkategorikannya menjadi hal yang mendesak atau yang dapat ditunda. Pembuatan skala prioritas ditujukan supaya pengeluaran dapat diatur secara lebih efisien. Kita juga akan terlatih untuk lebih hemat dan teratur dalam pengeluaran. Perlu kita ingat teman-teman bahwa prioritas keuangan harus berdasarkan pada kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran yang telah kita tetapkan. Yang kelima yaitu membuat rencana anggaran. Salah satunya yaitu seperti 70 20 10. Nah, maksudnya di sini teman-teman, di mana 70% dari penghasilan kita dialokasikan untuk kebutuhan pokok serta biaya hidup kita. Lalu yang 20%-nya kita alokasikan untuk ditabung dan 10% sisanya kita dapat investasikan ke dalam instrumen keuangan yang paling menguntungkan. Atau ada juga alternatif yang lain yaitu dengan metode 4, 30, 20, 10. Di sini kita mengalokasikan 40% dari pendapatan untuk kebutuhan pokok bulanan. Nah, 30%
30%-nya lagi dialokasikan untuk membayar cicilan atau kewajiban lainnya. 20% digunakan untuk menabung dan sisa 10% untuk memberi sedekah atau zakat, atau kita bisa untuk hiburan atau bersenang-senang sedikit ya. Tips mengatur keuangan yang keenam yaitu kita harus membedakan keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan merupakan hal yang diperlukan untuk bertahan hidup, misalnya makanan, transportasi, hingga pakaian merupakan hal yang kita butuhkan untuk beraktivitas sehari-hari. Sedangkan contoh keinginan yaitu kita ingin membeli pakaian hanya karena mengikuti tren. Perbedaan akan keduanya perlu kita pahami dengan baik supaya tidak boros dalam menggunakan uang. Nah, tips yang selanjutnya yaitu menggunakan promo saat belanja. Tips yang satu ini dapat membantu kita dalam menghemat pengeluaran ketika berbelanja, teman-teman. Kini berbagai aplikasi pembelian online telah menyediakan kemudahan dalam berbelanja. Bahkan tidak jarang juga diadakan diskon atau promo ketika berbelanja. Nah, kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berhemat, karena menggunakan promo atau berbelanja dengan menggunakan promo itu bagus ya, karena harganya murah dan akhirnya uang kita bisa sedikit disisihkan untuk menabung. Yang kedelapan yaitu berinvestasi. Kita bisa menggunakan sebagian dana yang telah kita sisihkan untuk berinvestasi dalam sejumlah instrumen keuangan. Seperti kita bisa investasi dengan emas, karena harga emas itu semakin lama semakin mahal ya, Besti Bro atau teman-teman bunda-bunda. Begitu juga dengan rumah, kita bisa jadikan investasi. Tanah juga kita bisa jadikan investasi, atau kita bisa membuat usaha-usaha yang bisa menunjang penghasilan kita. Nah, tips untuk mengatur keuangan selanjutnya yaitu menabung secara konsisten di bank. Menabung di bank tidak hanya menjaga keamanan dana yang kita miliki, tetapi juga bisa memudahkan pengelolaan keuangan kita dalam jangka panjang. Karena kalau uang kita itu ada di bank, teman-teman, kita nggak selalu mau mengambilnya. Beda kalau di rumah kita simpan, selalu setiap saat ambil sedikit, akhirnya habis. Nah, kalau dengan di bank kan lebih praktis penyimpanannya dan bisa juga aman. Dengan menabung di bank, kita juga lebih mudah untuk mengakses dana tabungan kapanpun diperlukan. Tips yang selanjutnya yaitu memahami pentingnya dana darurat. Salah satu cara terbaik dalam mengatur keuangan yaitu menyiapkan dana darurat, teman-teman. Dana darurat merupakan dana yang kita sisihkan sebagai cadangan jika hal yang tidak terduga terjadi, misalnya kita kecelakaan, sakit, bencana alam, krisis ekonomi, atau di PHK. Nah, tips yang ke-12, menyisihkan dana untuk pendidikan, pensiun, atau masa depan. Solusi lainnya yaitu dengan mempertimbangkan tabungan untuk dana pendidikan atau pensiun untuk pondasi keuangan di masa depan. Perencanaan keuangan ini perlu kita lakukan dengan cermat agar dapat mengurangi kemungkinan adanya tekanan finansial yang besar saat mencapai tujuan tersebut. Kita dapat memilih opsi tabungan atau investasi dalam menyiapkan dana tersebut. Sampailah kita pada tips yang terakhir, tapi sebelumnya saya meracik bakso saya dulu ya teman-teman, karena bakso saya sudah selesai, aku siapkan semua bahannya, jadi tinggal kita racik di dalam mangkuk saji. Dan lanjut kita akan membahas tips mengatur keuangan yang terakhir, yaitu yang ke-13, yaitu menghindari utang yang tidak perlu. Kebanyakan mungkin manusia memiliki sifat impulsif saat berbelanja. Akibatnya ia rela melakukan pinjaman demi memenuhi keinginannya. Hal ini perlu dihindari teman-teman, karena dapat berakibat buruk dan membebankan keuangan kita di jangka panjang. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman saya bisa bahas tentang tips mengatur keuangan dari sekian banyak tips. Dan semoga dengan cara tersebut kita bisa berhemat, tidak boros, dan bisa menabung sedikit demi sedikit. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.